Assalamualaikum rekan-rekan. Jadi, kita di sini akan melakukan diskusi mengenai topik etika privasi di tempat kerja, khususnya tentang rencana perusahaan untuk melakukan pemantauan aktivitas karyawan melalui software keystroke recorder dan monitoring email pribadi di jaringan kantor. Diskusi ini akan dilakukan oleh dua tim. Yang pertama, tim manajemen perusahaan, yaitu Bunga dengan ujung NPM 064 dan Diani dengan ujung NPM 115. Yang kedua, tim advokasi, yaitu saya dengan ujung NPM 080. Yang kedua adalah Agnia dengan ujung NPM 076. Nah, topik ini itu sangat relevan karena banyak perusahaan saat ini memantau penggunaan IT karyawan untuk alasan keamanan, produktivitas, dan pelindungan dari risiko hukum. Namun, di sisi lain, pemantauan yang berlebihan dapat menimbulkan pelanggaran privasi dan masalah etika bagi karyawan. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak privasi karyawan. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada rekan untuk pembukaan topik terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dari tim advokasi untuk menyampaikan pendapat pembuka. Selamat siang semuanya. Pada era digital saat ini, banyak perusahaan menerapkan monitoring IT untuk menjaga keamanan data. Nah, perusahaan kami berencana memasang software pemantau keystroke dan memonitor email pribadi yang diakses melalui jaringan kantor. Kami akan menjelaskan kenapa langkah ini perlu dan sesuai hukum. Selamat siang. Namun, kami tim advokasi percaya karyawan tetap memiliki hak privasi, walaupun sedang bekerja di lingkungan perusahaan. Monitoring yang berlebihan seperti itu dapat mengganggu martabat dan moral pekerjaan. Kami akan menjelaskan batasan etis yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, lalu kami ingin bertanya, bagaimana perusahaan bisa mengklaim ini untuk efisiensi jika justru monitoring menyebabkan rasa tidak nyaman dan tekanan psikologis bagi karyawan? Karena di lapangan, pasti karyawan merasa terus diawasi setiap gerakannya. Kami mengerti aspek psikologis tersebut, namun data lapangan menunjukkan bahwa jam kerja seringkali terbuang untuk aktivitas non-produktif seperti media sosial atau hiburan pribadi. Penerapan monitoring ini adalah langkah preventif untuk memastikan aset waktu dan fasilitas perusahaan benar-benar digunakan untuk bekerja, bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi, apakah monitoring itu harus sampai pada keystroke recorder yang mencatat seluruh ketikan? Bukankah itu sudah masuk ke area data personal seperti password dan percakapan privasi? Jadi, monitoring tetap dibatasi hanya untuk kepentingan perusahaan, seperti pendeteksian kebocoran data atau perilaku tidak etis yang dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadap perusahaan. Jadi, kami sepenuhnya tidak menolak pengawasan pada kasus tertentu yang memerlukan investigasi. Namun, pemantauan tanpa indikasi pelanggaran akan merusak hubungan kepercayaan antara karyawan dan perusahaan. Kekhawatiran itu wajar, tapi kita tidak bisa menutup mata karena tanpa pengawasan, risiko penyalahgunaan fasilitas untuk gaming atau urusan di luar pekerjaan sangat tinggi. Kami hanya ingin memastikan profesionalisme tetap terjaga agar perusahaan tidak merugi akibat penurunan produktivitas. Namun, bukankah perusahaan bisa melakukan pengawasan melalui audit lokal berdasarkan laporan yang masuk, bukan pemantauan massal setiap karyawan? Prinsipnya, lakukan pengawasan berdasarkan alasan yang logis, bukan kecurigaan umum seperti itu. Jadi, siapa yang bertanggung jawab jika data hasil monitoring bocor atau pun disalahgunakan? Dan apakah karyawan boleh meminta salinan data yang sudah dikumpulkan oleh perusahaan? Ya, tentu saja perusahaan akan menyediakan SOP keamanan data yang ketat tetapi akses hanya diberikan kepada pihak tertentu. Jadi jika karyawan memerlukan klarifikasi, mereka bisa meminta melalui prosedur kami. Tetapi apakah perusahaan bersedia menyatakan secara tertulis batasan dan tujuan pengawasan? Ya, tentu saja, karena kami menyetujui adanya kebijakan tertulis
yang menjelaskan mengenai apa yang dipantau, mengapa dipantau, siapa yang boleh mengakses data, dan sampai kapan data disimpan. Bagaimana menjamin karyawan tidak membahayakan aset perusahaan jika tidak ada monitoring sama sekali? Mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan, mungkin melalui edukasi keamanan, peningkatan integritas, dan peningkatan manajemen risiko internal. Tidak semua hal harus menggunakan pengawasan teknologi. Apa solusi yang adil menurut kalian agar kedua pihak sama-sama saling nyaman? Izin menyarankan. Begini, monitoring itu bisa disetujui, tetapi diatur. Seperti yang pertama, tidak mengawasi konten pribadi. Yang kedua, hanya di jaringan dan perangkat perusahaan. Yang ketiga, ada batas waktu penyimpanan. Yang keempat, data tidak boleh dipakai sembarangan. Sebelum lebih lanjut, kami ingin memastikan kepada perusahaan. Bisakah perusahaan menetapkan checklist etis sebelum melakukan monitoring? Misalnya, apakah pengawasan ini benar-benar perlu? Atau apakah ada risiko privasi yang muncul? Dan terakhir, apakah ada persetujuan dari karyawan? Saya setuju. Saya akan menjadikan itu sebagai bagian dari kebijakan transparan. Ya benar, karena jika karyawan juga tidak menyalahgunakan fasilitas, monitoring tidak akan mengganggu hak privasi mereka. Jika begitu, kami siap bekerja sama untuk sistem yang adil dan tidak menekan karyawan. Rekan-rekan semuanya, teknologi itu memang penting, tapi jangan sampai menghilangkan hak dasar manusia untuk dihormati privasinya. Serta kunci utamanya adalah keseimbangan. Keamanan dan perusahaan tetap terjaga, namun privasi karyawan tidak boleh dikorbankan. Rekan-rekan, adapun kesimpulan yang bisa diambil dari diskusi ini. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan antara tim manajemen dan tim advokasi karyawan, dapat ditarik beberapa poin penting mengenai rencana perusahaan untuk menerapkan pemantauan keystroke serta memonitoring email pribadi di jaringan kantor. Dari sisi manajemen perusahaan, pemantauan digital dianggap sebagai langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan dunia kerja modern. Monitoring digunakan untuk memastikan bahwa fasilitas perusahaan termasuk jaringan internet, perangkat komputer, dan email kantor digunakan sepenuhnya untuk kegiatan yang mendukung produktivitas. Selain itu, pemantauan juga bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum seperti pelecehan, diskriminasi, penyebaran informasi rahasia, ataupun penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan kata lain, monitoring dipandang sebagai bentuk perlindungan organisasi dan penegakan kepatuhan atas kebijakan internal perusahaan. Namun di sisi lain, tim advokasi karyawan menekankan bahwa setiap individu tetap memiliki hak privasi meskipun sedang bekerja dalam lingkungan perusahaan. Pemantauan yang berlebihan, terutama pada level keystroke, dapat menimbulkan rasa tidak percaya, stres psikologis, dan menurunkan moral kerja karena karyawan merasa aktivitas pribadi mereka juga ikut dikendalikan. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai penyalahgunaan ataupun kebocoran data hasil pemantauan apabila tidak ada batas yang jelas. Oleh karena itu, advokasi karyawan menekankan bahwa monitoring harus memiliki batasan yang jelas, relevan dengan pekerjaan, serta dilakukan hanya apabila diperlukan dan bersifat proporsional. Dari dialog kedua pihak, terlihat bahwa keduanya memiliki tujuan baik. Manajemen ingin menjaga kelancaran dan keamanan kerja, sementara advokasi memperjuangkan martabat, kepercayaan, dan kenyamanan karyawan. Maka, solusi yang paling adil adalah dengan menyusun kebijakan penggunaan IT yang transparan dan disepakati semua. Kebijakan ini harus menjelaskan apa yang dipantau oleh perusahaan, kenapa monitoring dilakukan, sejauh mana data dikumpulkan, siapa yang memiliki hak akses data, dan berapa lama data disimpan dan bagaimana perlindungannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan di tempat kerja dapat diterima selama dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip etika, perlindungan hukum, hak privasi karyawan. Selain prosedur keamanan yang ketat,
Keseimbangan data kepentingan perusahaan dan hak personal karyawan menjadi kunci terciptanya lingkungan kerja yang profesional, aman, produktif, dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih atas diskusinya hari ini. Semoga kita tetap menghargai privasi setiap orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.